Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Khairul Anam. Kali ini insya Allah kita akan mencoba berkenalan dengan software baru yang kami kembangkan bersama dengan mahasiswa, yaitu IndoQCT. Q singkatan dari quality ya. Jadi software ini adalah software sebagai saudara kembar dari IndoCity. Kalau IndoCity adalah software untuk menghitung dosis radiasi pada CT scan, IndoQCT adalah software untuk menghitung image quality, untuk menentukan image quality dari pesawat CT. IndoQCT ini rencananya nanti bisa menghitung secara otomatis kualitas image pada CT menggunakan beberapa Phantom. Untuk saat ini Phantom yang sudah berhasil diproses adalah Phantom AAPM dan Phantom ACR. Ke depan insya Allah kita akan kembangkan Phantom-Phantom yang lain. Ya, untuk itu mari kita mengawali membuka IndoQCT. Sebetulnya IndoQCT ini adalah gabungan ya, dari beberapa program yang kami kembangkan bersama dengan mahasiswa untuk skripsi, untuk tesis. Cuma software tersebut masih dibuat menggunakan MATLAB dan masih berserakan di sana-sini. Nah, kemudian oleh salah seorang mahasiswa namanya Mas Arij, nah software itu kemudian digabungkan dan dibuat menggunakan software yang lain, yaitu menggunakan Python. Sehingga dengan Python, software ini menjadi lebih mudah untuk didistribusi, untuk dideploy. Ya. Kalau menggunakan MATLAB agak sulit kalau kita deploy. Gitu. Ya, kita akan mencoba membuka dulu IndoQCT, dan nanti kita akan fokus mencoba untuk membahas tentang penentuan slice thickness menggunakan Phantom AAPM. Kita akan membuka terlebih dahulu IndoQCT. Ya. Ini saya share screen terlebih dahulu. Oke. Oke, ini adalah button untuk IndoQCT ya. Ini kita klik 2 kali dan kita tunggu prosesnya agar nanti dia bisa terbuka. Nanti kita akan bicara tentang penentuan slice thickness. Nah, ini IndoQCT-nya sedang proses loading ya. Nah, sekarang sudah terbuka IndoQCT. Jadi tampilan awalnya seperti ini. Nah, IndoQCT ini hampir sama dengan IndoCity ya. Di sini ada beberapa pilihan untuk membuka citra, bisa open file, bisa open folder, dan di sini juga ada open sample. Di sini ada beberapa sampel ya, sampel citra seperti AAPM Phantom yang dengan field of view yang kecil, ACR Phantom, Water Phantom, CTDA Head Phantom. Terus ini adalah tombol untuk membuka DICOM info. Terus ini adalah untuk shorting image. Ini untuk buku manual. Terus ini untuk berpindah dari satu slice ke slice yang lain. Ini untuk zoom in, zoom out. Ini untuk menggeser ya. Terus ini untuk windowing. Jadi seperti di IndoCity ada banyak windowing yang bisa kita pilih di sini. Kemudian tidak seperti IndoCity. Nah, di sini ada beberapa pilihan untuk menghitung nilai ya, dari pixel pada suatu citra. Nah, itu kita bisa menggunakan pilihan lingkaran, bisa menggunakan pilihan elips, bisa menggunakan pilihan kotak, bisa garis dan lain sebagainya. Terus di sini ada pilihan Phantom yang mau kita hitung atau kita ukur untuk menentukan image quality itu Phantom apa aja. Untuk saat ini yang baru di support baru 2 Phantom, APM dan ACR. Terus ini ada standar ya, standar untuk lolos tidaknya
sebuah image quality. Nah, di sini baru ada Bapeten, seperti nanti ada ACR dan lain sebagainya. Bisa kita tambahkan. Kemudian beberapa fitur yang bisa dihitung menggunakan IndoQCT sebetulnya ada cukup banyak ya. Yang pertama city number ya. City number ini nanti bisa city number accuracy. Ini bisa otomatis, bisa manual. Terus yang kedua juga city number uniformity. Ini juga bisa otomatis, bisa manual. Dan yang kedua yang bisa kita ukur, kita hitung itu adalah noise. Ini noise tadi ini juga secara otomatis ya. Termasuk noise uniformity, termasuk ada NPS, noise power spectrum, termasuk ada noise from patient. Ini yang cukup menarik ya. Saat ini kita beberapa ilmuwan sudah mulai mengembangkan perhitungan noise secara otomatis langsung dari pasien. Paling tidak ada 3 algoritma yang sudah dikembangkan dan di IndoQCT ini sudah ada semua ya. Itu yang dikembangkan oleh Christianson, yang dikembangkan oleh Malkus. Ini terbit di, kalau yang Christianson ini terbit di jurnal British Journal of Radiology. Malkus ini terbit di Medical Physics. Dan saya sendiri ini juga sudah mengembangkan algoritma khusus untuk menghitung noise yang berbeda dengan algoritma sebelumnya ya. Ini sudah ada di jurnal Biomedical Physics and Engineering, termasuk juga ada di jurnal Biomedical Physics Express ya. Nanti rekan-rekan bisa merujuk ke sana untuk lebih detail dan nanti kita akan bahas lebih detail di kemudian hari insya Allah. Kemudian yang bisa dihitung juga secara otomatis menggunakan IndoQCT ini adalah city number linearity ya. Ini nanti bisa kita langsung hitung secara otomatis dengan waktu yang sangat cepat, termasuk resolusi spasial. Ini nanti kita bisa menghitung MTF-nya, baik menggunakan basis point atau menggunakan edge, termasuk juga ada visual resolution. Nah, visual resolution ini adalah penentuan resolusi spasial menggunakan visual. Ini nanti kita bisa lakukan dengan IndoQCT. Nah, termasuk yang bisa dikerjakan dengan IndoQCT itu adalah slice thickness, pengukuran slice thickness. Nah, ini nanti insya Allah yang akan coba kita bahas ya di sini nanti tentang slice thickness ini. Nah, termasuk yang juga bisa itu adalah low contrast. Low contrast, ini nanti bisa kita hitung. Termasuk alignment. Nah, alignment ini juga secara otomatis, baik pada phantom APM atau phantom ACL. Nah, ini yang menarik ada genre tilt ya. Nah, genre tilt ini nanti kita menggunakan phantom kepala ya. Menggunakan CTDI head phantom. Ini untuk perhitungan genre tilt. Nah, untuk parameter ini insya Allah nanti kita akan bahas di kemudian hari. Pada kesempatan ini kita akan coba lebih fokus untuk mengukur slice thickness pada phantom AAPM City Performance Phantom ya. Nah, untuk mengukur slice thickness dari phantom AAPM, maka terlebih dahulu kita harus membuka phantom tersebut. Nah, kebetulan di dalam program IndoQCT ini sudah ada sampelnya ya. Kita akan buka dari sampel aja. Ya, di sini ini sampelnya, kita buka ini, klik sampel, kemudian kita klik yang AAPM Phantom ini. Kita buka yang AAPM. Kalau yang small field of view ini hanya untuk pengukuran MTF ya. Kita buka yang ini AAPM Phantom. Kita klik di sini, maka citra akan terbuka. Di sana ada 70 citra ya. Ini kita short dulu biar dia urut, biar lebih enak nanti kita nyarinya. Ini adalah beberapa modul pada phantom AAPM yang sudah terbuka ya. Total ada 70 slice di sini. Kita coba lihat ya. Ya, untuk berpindah dari satu slice ke slice yang lain, kita bisa menggunakan button ini atau menggunakan keyboard ya. Yaitu menggunakan panah ke atas atau panah ke bawah. Kalau panah ke atas ditambah 1, panah ke bawah itu berkurang 1, panah ke kanan tambah 5, panah ke kiri kurang 5 ya. Kita akan menggunakan yang panah ke atas saja, ini tambah 1 ya. Ini adalah
bagian dari Phantom AAPM, dan ini sebetulnya bisa diisi ya, bisa diisi sehingga nanti kita bisa menghitung low contrast yang nilai low contrastnya bisa kita tentukan sendiri dengan cairan tertentu yang sudah kita atur ya. Kemudian, nah ini adalah modul atau bagian untuk menghitung city number linearity ya. Di sini ada beberapa objek yang memiliki electron density sendiri-sendiri masing-masing dan juga memiliki nilai HU yang berbeda-beda ya. Di sini, dan ini air ini sini, ini air, terus di sini itu nanti ada beberapa objek ya, terbuat dari ada polietilen, ada akrilik dan lain sebagainya. Kita lanjut ke modul berikutnya. Nah, ini adalah modul untuk menghitung resolusi spasial. Nah, di sini bisa kita tentukan secara visual dengan mengamati objek yang ini, mana objek yang masih bisa dilihat terpisah dengan mata kita ya. Atau kalau yang lebih objektif yaitu menggunakan citra titik ini. Ini nanti bisa kita gunakan untuk menghitung modulation transfer function. Oke, kita lanjut ke modul berikutnya. Nah, ini adalah modul anak tangga ini. Ini adalah modul yang digunakan untuk menghitung slice thickness ya. Ini dari slice misalnya ini ya. Dari slice ke 45, 45, kemudian 46, 47, 48 dan seterusnya. Ini semuanya untuk slice thickness ini. Kemudian modul berikutnya ini adalah untuk low contrast. Ini adalah modul yang di dalamnya itu sebetulnya material yang mirip dengan dengan hati. Terus di sini itu ada objek yang nilai HU-nya mendekati, selisihnya hanya sekitar 5 HU ya. Ini untuk low contrast sebetulnya. Termasuk juga untuk alignment di sini, ada objek-objek ini bisa untuk alignment. Nah, ini adalah untuk low contrast. Nah, ini ada suatu material yang nilai HU-nya kira-kira sekitar plus 10. Ini ada beberapa lubang dengan diameter dari yang besar sampai yang kecil, dan diisi dengan air ya, sehingga nanti selisih antara background dengan objek ini sekitar 10 HU. Nah, nanti kita akan coba lihat mana objek terkecil yang masih kita lihat. Ini terutama untuk low contrast ya. Nah, itu adalah beberapa bagian pada AAPM City Performance Phantom. Nah, kali ini kita akan mencoba membahas perhitungan slice thickness menggunakan Phantom AAPM. Nah, untuk menghitung resolusi spasial, untuk menghitung slice thickness pada Phantom AAPM, maka kita harus tentukan dulu jenis Phantomnya ini ya, jangan sampai keliru ya. Ini kita pilih Phantomnya AAPM. Kemudian di bagian ini kita pilih slice thickness ya, slice thickness. Nah, maka nanti di bagian slice thickness ini ada 3 pilihan berikutnya. Yang pertama auto. Auto ini adalah perhitungan slice thickness secara otomatis. Ada profile, ini berarti nanti kita menghitung menggunakan profilnya, tapi secara manual ya. Kalau roller ini kita menggunakan penggaris elektronik ya, seperti yang mungkin bisa menggunakan konsul yang ada pada pesawat CT scan. Nah, cara yang manual ini menggunakan roller ini yang paling sederhana. Tetapi memang kalau kita menggunakan roller ini sangat subjektif karena nilai slice thickness itu sangat ditentukan oleh pengamatan mata kita. Oke, kita akan mengawali menghitung slice thickness menggunakan roller. Ini yang paling sederhana ya, dan tentu sangat subjektif di sini ya. Oke, pertama kali kita perlu klik show di sini. Ini maksudnya adalah untuk menampilkan garis ya. Nah, ini garis sudah muncul di sini. Nah, kemudian setelah garisnya ini muncul, kemudian kita perlu lakukan zoom in. Kita perbesar citranya ya. Kita
terserah yang mau kita ukur di bagian mana. Ini ada 3 anak tangga, boleh yang atas, boleh yang tengah, boleh yang bawah. Atau kalau mau yang akurat, ya kita menghitungnya di 3 tempat. Oke, dalam contoh ini kita akan coba menghitung yang bagian tengah. Nah, agar kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, maka citra ini kita zoom dulu ya, biar dia tampak lebih besar ya. Kita zoom dulu. Zoom, nah ini sudah kita zoom. Nah kalau perlu di zoom lagi biar dia lebih besar lagi ya. Oke, ini misalnya saya mau zoom lagi biar dia lebih besar. Ya, biar dia lebih besar. Dan saya klik ya. Klik, ini saya zoom lagi biar dia lebih besar. Seperti ini. Nah kemudian setelah itu kita tentukan ininya. Ujung garis ini pada bagian kiri anak tangga, karena lebar anak tangga ini menunjukkan besarnya slice thickness ya. Kemudian yang ujung sebelah kanan ini kita geser, kita letakkan pada ujung sini. Nah ini tentu saja sangat subjektif memang ya, karena batas objek ini kan blur ya, tidak batasnya tidak sangat tegas, sehingga memang di sini sangat subjektif pendekatan kita. Jadi bisa kita tentukan mana yang paling pas di sini. Nah kalau sudah pas, nanti tinggal kita lihat di bagian sini. Kita langsung dapat hasilnya ya. Ini sebetulnya slice thickness yang di set itu sebesar 5 mili. Ini data ini diambil dari Dicom Info. Jadi software ini langsung mengambil data dari itu ya, dari Dicom Info, ditampilkan di sini. Kemudian panjangnya ini langsung kita dapatkan besarnya adalah 5,6 mili ya. Otomatis selisihnya dalam mili itu 5,6 dikurang 5 ya, 0,6. Atau kalau dalam persen itu sebesar 12,1 gitu. Ini bisa kita coba ya, kalau ini kita perbesar, kita perkecil ya, dia itu bisa berubah di sana ya. Nah, kemudian di sini ada standar. Ini standar yang kita pakai misalnya standar Bapeten ya. Kalau standar Bapeten, slice thickness itu selisihnya adalah 0,5 mili. Ini selisihnya 0,6, jadi fail ya, dia gagal ya. Ini standar bisa kita ganti, kita tentukan sendiri. Misalnya kita buat standarnya misalnya itu 0. Kalau menurut ACR itu sekitar 1,5 mili sebetulnya ya. Nah kalau kita tentukan dia misalnya 1,5 ya, maka nanti dia meskipun di sini selisihnya 0,6, karena di sini standarnya selisihnya itu adalah 1,5, maka dia lolos di sini ya. Nah ini adalah cara perhitungan slice thickness secara manual menggunakan IndoQCT ya. Nah, nanti bisa kita lakukan pada phantom yang lain dengan variasi parameter yang lain, dan kita juga bisa coba pada anak tangga yang lain, atau kita juga bisa coba pada slice yang lain, karena di sini ada banyak slice ya, di anak tangganya geser di situ. Nah ini adalah perhitungan slice thickness secara manual menggunakan ruler. Berikutnya ya ini yang lebih advance ya, meskipun juga masih secara manual, yaitu menghitung slice thickness menggunakan profile. Nah, maka untuk mengerjakan ini nanti kita akan dapat profile dan kita menentukan slice thickness itu dari profile. Nanti kita tentukan nilai FVHM-nya, full width at half maximum ya. Nah, nilai FVHM itulah nanti yang menunjukkan nilai slice thickness. Ya, kita akan coba lihat. Maka kita klik ini ya, klik profile seperti tadi. Setelah itu kita klik ini show ruler lagi ya, kita show ruler. Nah, kalau kita menggunakan profile, ini kemudian ruler ini kita geser, garis ini kita geser, melewati anak tangga, tidak perlu persis di batasnya, karena ini yang mau kita ambil adalah profilnya ya, sehingga nanti kita akan mendapatkan profil dari anak tangga itu. Nah, kita harus berusaha diusahakan agar dia tuh tegak lurus dengan anak tangga ini ya. Ya kalau geser-geser dikit ya nggak apa-apa lah ya. Nah, kalau kita sudah menempatkan garis di sini, ini bisa di tengah, bisa di atas, bisa di bawah ya. Kemudian yang kedua, kita
klik show profile ini. Maka nanti profile pixel melewati anak tangga akan ditampilkan di sini. Nah, ini adalah profile anak tangga tadi ya di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan tentukan nilai FVHM-nya, yaitu dengan cara secara pengamatan mata kita tentukan tinggi setengah puncaknya ini. Jadi setengah puncak itu ada di mana? Misalnya di sini. Setelah itu nanti kita tentukan lebarnya. Nah, itu yang dinamakan dengan FVHM, full width at half maximum ya. Yaitu lebar dari setengah puncak. Nah, ini lebih objektif daripada kalau kita menggunakan ruler biasa ya. Oke, untuk mengerjakan itu tinggal kita tekan klik kiri dan kemudian kita geser kursor kita. Maka kita akan mendapatkan garis merah. Nah, kita tinggal tarik ke kanan. Nah, nanti kita hentikan kalau sudah sampai di pinggir kanan ya. Setelah itu kita selesai. Nah, sudah selesai. Dan kita otomatis dapat nilai ini. Jadi yang terukur itu sebesar 5,2 mm, diferennya berarti 0,2 dalam mili, dan dalam persen sebesar 4,3%. Nah, ini nanti bisa kita ulangi misalnya kalau kita misalnya ngerjain untuk untuk anak tangga bagian atas. Kita klik profile lagi ya. Nanti kita dapat ini, kita buat garis lagi. Ini setengah ya. Kita dapat juga besarnya 5,2 ya. Nanti bisa kita ulangi misalnya untuk anak tangga bagian bawah misalnya ya. Kita klik profile lagi. Nah, ini kita dapat profilnya. Kita tinggal klik setengah. Klik ini kita buat garisnya. Nah, besarnya adalah 5,0 ya. Jadi memang ya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah cara yang kedua, lebih objektif dibanding cara pertama, tapi memang ini masih dikerjakan secara manual. Nah, kemudian yang ketiga, nilai slice thickness, ini bisa kita kerjakan dengan full otomatis. Nah, untuk mengerjakan full otomatis, ini di sini kita klik tombol auto di sini ya. Kita klik tombol auto. Nah, kemudian di sini ada 4 pilihan ini. Kita mau ngerjain yang top. Nah, maksudnya top itu kita kerjakan di objek bagian atas, atau yang tengah, atau yang bawah, atau average-nya. Kalau average-nya berarti kita hitung di 3 anak tangga ini, terus nanti diambil nilai rata-ratanya. Nah, kalau sudah kita pilih, misalnya kita menghitung dari middle misalnya ya, tinggal kita klik calculate. Maka nanti dalam beberapa detik, semua proses yang tadi kita kerjakan itu akan dikerjakan secara otomatis ya. Dan kita juga langsung mendapatkan nilai FVHM. Ya, kita klik aja ya. Kita klik calculate. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah ditampilkan nilai FVHM. Ini ada gambar sebanyak 14 yang ditampilkan ya. Semua prosesnya juga ditampilkan. Nah, nanti akan kami lengkapi pilihan prosesnya tidak perlu ditampilkan, itu juga boleh ya. Di sini tambah bahwa nilainya yang di set 5 mili, yang terukur secara otomatis adalah 5,6 mili, sehingga selisihnya adalah 0,6 mm. Nah, kalau kita lihat prosesnya, ini di sini ditampilkan prosesnya ya, sebenarnya ada 14 gambar di sini ya. Ini proses yang pertama, ini adalah citra asli ya, ini citra aslinya. Ini. Kemudian yang berikutnya itu dilakukan proses threshold ya. Proses threshold. Nah, sehingga dari proses threshold ini akhirnya yang terdeteksi itu 3 anak tangga ini ya. Yang lainnya jadi nilainya 0, yang anak tangga nilainya 1. Ini adalah citra hasil dari threshold. Nah, ini ada 3 anak tangga. Nah, kemudian berikutnya setelah itu dilakukan yang namanya labeling ya, label ya. Jadi anak tangga yang ini backgroundnya 0, ini dikasih label ya. Anak tangga yang atas itu 1, anak tangga yang tengah 2, anak tangga yang bawah ini 3. Ini lebih terang, ini lebih gelap ya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemilihan yang kita mau ukur yang mana, yang label berapa. Yang label 1, 2, atau 3. Sesuai dengan pilihan kita tadi, atas, tengah, atau bawah. Nah, kalau dalam contoh ini tadi kita pilih yang tengah ya. Nah, berarti nanti objek
yang memiliki label 1 dan memiliki label 3 dibuang. Sehingga yang tersisa hanya objek tengah, yaitu yang memiliki label 2. Nah, kemudian setelah itu kita hitung posisi tengahnya, tengah dari objek ini. Ini menggunakan rumus centroid ya. Ini tengah-tengahnya ditandai dengan warna titik biru ini ya. Ini tengah dari anak tangga ya, yang bagian tengah ya. Kemudian berikutnya, kemudian setelah itu objek tadi di crop ya secara otomatis, di crop. Kalau dalam hal ini dari titik tengah ya. Jadi ke atas 40 piksel, ke bawah 40 piksel, ke kiri 40 piksel, ke kanan 40 piksel. Jadi total ini berarti 81 kali 81 piksel. Ini adalah objek bagian tengah yang sudah disegmentasi dan sudah di crop di sini. Nah, tujuannya apa kita melakukan crop ini? Yang pertama itu adalah nanti slice thickness itu kita hitung di sini. Terus yang kedua ini untuk menentukan sudutnya dulu. Ya, ini dengan software ini sebetulnya phantom mau kita putar berapapun nggak ada masalah ya. Karena kita akan tentukan secara otomatis sudut dari objek ini. Nah, kemudian untuk menghitung sudut dari objek ini, nanti kita lakukan suatu transformasi yang namanya transformasi half transformation. Half transformation itu sebetulnya hampir mirip dengan transformasi radon ya. Transformasi radon cuma menggunakan berkas paralel dan ini diterapkan pada objek biner gitu. Kalau transformasi radon kan diterapkan pada objek apapun gitu ya. Dan setelah itu, setelah kita transformasi radon dan transformasi half, nanti kita akan mendapatkan hasil kayak semacam sinogram, semacam sinogram. Ini adalah hasil dari transformasi half di sini. Nah, sebetulnya secara sederhana berapa sudut dari objek tadi itu gampang ya. Sebetulnya yang berada di objek yang paling sempit ini ya sebetulnya ya. Objek yang paling sempit inilah sebetulnya posisi sudut tadi. Tapi karena di sini kita inginnya full otomatis, kita ingin mendeteksi yang lebih sederhana, maka transformasi half ini kita normalisasi. Pokoknya di dalam citra ini yang ada nilainya di atas 0 kita ubah jadi 1, yang 0 ya tetap 0 ya. Ini kita normalisasi seperti itu biar nanti menjadi lebih mudah untuk dideteksi. Maka kita akan mendapatkan ini adalah hasil transformasi half yang sudah dinormalisasi jadi biner lagi 0 dan 1. Tapi ini masih 2 dimensi. Nah, kemudian kita ubah dia menjadi 1 dimensi biar menjadi lebih mudah lagi untuk mendeteksi sudutnya, yaitu dengan cara kita jumlahkan ya, jumlah ke arah sumbu Y ini kita jumlahkan ke arah sumbu Y, maka nanti kita akan mendapatkan hasil transformasi half dalam 1 dimensi. Nah, seperti ini kira-kira ya. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, maka secara matematis sangat mudah untuk menentukan berapa sudutnya. Kalau dalam contoh ini sudutnya sekitar 100 derajat, sekitar 100 derajat ya. Kalau secara komputasi ya sudut ini tinggal diambil aja nilai minimum. Nah, nilai minimum dari transformasi half 1 dimensi inilah sudut dari phantom tersebut, sudut pada objek tersebut. Nah, kemudian berikutnya setelah kita mendapatkan sudut, nah kemudian objek ini nanti bisa kita rotate ya, objeknya bisa kita putar sebesar sudut yang kita deteksi tadi. Misalnya tadi 100 derajat, ya ini kita putar sebanyak 100 derajat. Kita rotate sebanyak 100 derajat. Ya, dari sini sebenarnya sudah selesai ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke citra asli. Nah, kita udah tahu sudutnya, kita sudah tahu posisinya, ya udah tinggal mudah sekali kita menghitung slice thickness-nya. Oke, kita balik lagi ke citra asli ya, ini yang bukan yang sudah biner tapi citra asli. Nah, tadi hasil posisinya tadi kita gunakan untuk melakukan crop ya, sama dengan sebelumnya. Tapi ini pada citra asli, ini kita crop. Nah, kita kan udah tahu nilai tengahnya, ini tinggal bergerak ke atas 40
pixel, ke bawah 40 pixel, ke kiri 40 pixel, ke kanan 40 pixel. Ini citra asli yang kita crop di sini ya. Nah, setelah kita potong, kita crop, kemudian ini kita putar sesuai dengan sudut yang kita dapatkan dari transformasi half tadi. Misalnya sekitar 100 derajat, ini kita putar ya. Nah, kemudian setelah kita putar, sebetulnya yang ingin kita peroleh itu kan hanya anak tangganya aja. Sementara yang kanan kirinya ini kan kita tidak perlukan. Maka kita buang aja kanan kirinya dengan cara melakukan crop lagi. Di crop lagi dengan ukuran yang lebih kecil ya. Misalnya jadi 20 kali 20. Nah, ini kalau kita crop lagi, maka kita dapat hasil seperti ini ya. Anak tangga yang sudah kita crop seperti ini. Nah, kalau kita sudah dapat seperti ini, maka sudah sangat mudah sekali kita. Ini secara otomatis nanti profilnya bisa kita tentukan ya, yaitu dari arah bawah ke arah atas, ini profil. Nah, biar kita mendapatkan hasil yang lebih akurat, nanti kita rata-ratakan dari kiri ke kanan. Maka kita nanti otomatis mendapatkan profil ya. Profil melewati anak tangga. Nah, kita dapat profil seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, program ini secara otomatis mendeteksi posisi puncak dan otomatis menentukan nilai tengahnya ya. Setelah itu dari ini kemudian kita juga tentukan persinggungan di sebelah kiri sama persinggungan di sebelah kanan. Nah, itu adalah nilai FVHM-nya. Nah, kita akhirnya dapat ini nilai FVHM-nya. Dari ini garis dari ini setengah puncak di sebelah kiri sama sebelah kanan. Kita hitung panjangnya dalam pixel dan setelah itu kita konversi dari pixel ke milimeter. Itu menggunakan data yang disimpan dalam DICOM. Karena di dalam DICOM itu ada informasi berapa sih ukuran satu pixel itu. Maka kita mendapatkan grafik ini. Dan ini dikerjakan full automatic ya, tanpa ada human intervention ya. Betul-betul kita hanya dengan menekan satu tombol, kita grafik-grafik ini sudah kita dapat semuanya. Kalau kita ingin nutup grafik-grafik itu tinggal klik ini ya. Klik ini ya, klik close all figures. Maka semua grafik itu akan hilang. Kita bisa coba, ini kan tadi kan di objek di bagian tengah ya, bisa objek bagian atas, ini berarti nanti yang terdeteksi adalah objek bagian atas. Kalau yang bagian bottom berarti objek yang bagian bawah ini. Kita coba aja yang bottom ini ya. Yang bottom itu kita calculate. Nah, kita mendapatkan hasil yang sama ya, sekitar 5,6 mili ya. Nah, dan tentu saja nanti yang terdeteksi itu objek di bagian bawah ya. Kita coba lihat aja hasil segmentasinya. Nah, objek di bagian bawah di sini ya. Nah, ini adalah yang dikerjakan oleh IndoQCT untuk menghitung slice thickness secara otomatis. Nah, kemudian algoritma ini sebetulnya sudah dipublikasi di 3 jurnal ya. Jadi teman-teman yang misalnya pengen tahu lebih dalam, nanti bisa dilihat di beberapa 3 jurnal yang sudah untuk mempublikasi algoritma ini. Salah satunya itu di Journal of Applied Clinical Medical Physics di tahun ini ya. Kalau kita ingin masuk, nanti kita klik aja di sini Journal of Applied Clinical Medical Physics ya. Clinical Medical Physics ya misalnya ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu jurnal yang diterbitkan oleh APM. Kita double klik ini. Oke, maka masuk di sini. Maka nanti kita bisa menggunakan pilihan slice thickness di sini boleh, atau menggunakan nama saya A6 itu juga boleh ya. Misalnya di sini kita klik A6 misalnya, kita enter. Maka nanti beberapa paper saya yang pernah terbit di sini bisa dilihat ya. Nah, salah satu paper ini kalau di sini muncul nih ya, yang keempat ini yang nama pertama oleh mahasiswa yaitu Nani Lasya ya, saya penulis yang kedua. Ini kita klik aja. Ini kebetulan open access, jadi rekan-rekan bisa mendownload secara bebas tanpa dipungut biaya. Kita klik PDF ya untuk melihat hasilnya dalam bentuk PDF. Ini bisa kita download.
Nah, nanti silakan rekan-rekan dibaca kalau yang ingin tahu secara lebih mendalam ya. Di sini adalah automated procedure for slice thickness verification of computed tomography images untuk variasi slice thickness, position from ISO center, dan reconstruction filter. Ini beberapa variasi yang dulu dicek ya oleh mahasiswa. Itu nanti ini adalah gambar dari Phantom APM CT Performance Phantom. Ini adalah CT scan yang ada di Rumah Sakit Undip ya, yaitu Philip Ingenuity. Nah, ini prosesnya ada di sini yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian ini kalau secara tadi sudah saya jelaskan juga yang secara manual. Nah, ini hasilnya ya. Ini untuk slice thickness dari 1 mili, 2 mili, 3 mili, 4 mili, dan 5 mili. Dan secara umum, software ini secara cukup akurat ya, bisa mendeteksi untuk slice thickness dari 1 mili sampai 5 mili di sini. Termasuk kalau seandainya di sini kita variasi, ini variasi posisi ya, ini di tengah-tengah, kita geser ke atas, ke bawah, ini juga mendapatkan hasil yang masih cukup akurat juga. Termasuk ini untuk variasi yang lain dengan filter yang berbeda-beda. Nah, ini juga masih mendapatkan hasil yang cukup akurat. Ya, saya kira itu pembahasan kita pada kali ini ya, yaitu tentang pengenalan IndoQCT sekaligus paper yang berkaitan dengan IndoQCT. Ya, insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Nanti kita akan pelajari bagian-bagian lain dari IndoQCT, ya, termasuk pada Phantom yang lain. Nah, jika ada pertanyaan, silahkan disampaikan melalui kolom chat ya, dan silahkan disebarkan ke teman-teman juga. Ya, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.